Setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tahap selanjutnya adalah melengkapi unsur-unsur suatu negara, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Untuk itu, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon yang saat ini merupakan kantor Kementerian Kehakiman. Nah, apa saja sih unsur-unsur suatu negara yang harus dilengkapi sebagai syarat berdirinya suatu negara? Ayo kita cari tahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Sigit Budi Prasetyo, guru di SMA Negeri 1 Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan juga maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syarat terbentuknya negara terdiri dari unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang harus ada dalam suatu negara, seperti wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif adalah unsur tambahan seperti pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Untuk melengkapi berbagai kelengkapan alat negara, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang lebih dikenal dengan Dekoritsu Junbi Inkai. Lembaga ini berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam rangka meresmikan pembukaan dan juga batang tubuh konstitusi. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan juga wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Dan pemilihan anggota PPKI didasarkan pada unsur kedaerahan dan juga latar belakang budaya termasuk perwakilan Tionghoa. Untuk melengkapi syarat berdirinya suatu negara, PPKI mengadakan sidang di Pejambon, Jakarta. Dan dalam prosesnya, PPKI mengadakan 3 kali sidang. Dalam sidang pertamanya, PPKI menghasilkan 3 keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wapres secara aklamasi, dan ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI melakukan revisi terhadap Piagam Jakarta, di mana kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembahasan tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi suatu polemik dalam kehidupan rakyat Indonesia. Karena selain Islam, rakyat Indonesia meyakini beberapa agama, di antaranya Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dalam sidang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI berhasil menetapkan beberapa keputusan, antara lain membentuk 12 departemen dan kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan yang kedua adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Adapun 12 kementerian tersebut antara lain Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, dan Kementerian Kehakiman. Berdasarkan sidang PPK yang kedua, ditetapkan bahwa wilayah Indonesia mencakup 8 provinsi, antara lain Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Provinsi Sunda Kecil, dan Provinsi Maluku. Ditambah dengan 2 daerah istimewa yaitu adalah Yogyakarta dan Surakarta. Sidang PPKI ketiga yang diselenggarakan pada 22 Agustus 1945 membahas tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu adalah KNIP dan KNID, atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia Daerah. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulatan rakyat. KNIP berkedudukan di Jakarta, sedangkan KNID
berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Keputusan lainnya dalam sidang PPKI ketiga adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia. Tujuan awal pembentukan PNI sebagai partai tunggal adalah untuk menyederhanakan fungsi birokrasi dan memperkuat persatuan nasional. Namun pada akhirnya, BPKNIP kemudian mengusulkan untuk membentuk partai-partai politik lainnya dan disahkan melalui maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Hasil lainnya dalam sidang PPKI ketiga adalah membentuk TNI. Awal mula berdirinya TNI dimulai dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk pada 22 Agustus 1945 yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban daerah. Kemudian namanya berganti menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Kemudian pada 25 Januari 1946 namanya berganti menjadi Tentara Republik Indonesia dan akhirnya pada 3 Juni 1947 berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Unsur yang tidak kalah penting dari unsur pokok adalah unsur deklaratif atau unsur tambahan yang berupa dukungan dan juga pengakuan dari negara lain. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Dalam prosesnya, Mesir menggalang dukungan untuk kemerdekaan Indonesia dari Liga Arab seperti Suriah, Irak, serta Kerajaan Arab Saudi. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir ini ditandai dengan diangkatnya H.M. Rashidi menjadi kuasa usaha Republik Indonesia dan dibukanya kedutaan besar di Kairo. Negara lainnya adalah India. Sebagai bangsa yang memiliki latar belakang yang sama, terjalinlah rasa senasib dan sependeritaan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Indonesia membantu mengirimkan 500.000 ton padi ke India, yang dikenal sebagai Indian Rice. Selain itu, balasan bantuan India ke Indonesia berupa obat-obatan. Negara lainnya yang turut mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Australia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, dan juga Melbourne, serta Fremantle, yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Demikian materi kita hari ini tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia atau alat-alat kelengkapan negara. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Rumah Belajar.